Yes Tuhan, seperti pujian kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang gagah perkasa, Engkau Tuhan yang sanggup berubah segala sesuatu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengingat Tuhan, kami mau mengingat bangsa kami mau angkat kedua tangan kami mau memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di bangsa kami. Yes Tuhan Yesus, jamah setiap kami, jamah bangsa kami. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup pulihkan. Kami tahu Tuhan sanggup pulihkan bangsa kami. Haleluya. Yes Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami rasakan hadirat Tuhan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah
Pendengar Yesus Center, bersyukur bisa kembali berjumpa dalam ibadah online. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk minggu yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh sama-sama beribadah secara online. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau sama-sama berdoa untuk pemimpin rohani kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Niko beserta ketiga wakilnya, untuk Pak Jani Numanto, untuk Pak Kamarga, untuk Pak Daniel Arif, untuk Oma Lele beserta keluarga, untuk Pastor Ivan, dan untuk Pastor Daniel. Sungguh Tuhan, kami percaya setiap pemimpin yang ada berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang terus untuk memberkati setiap mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap mereka. Tuhan, kami berdoa biar ada visi misi yang sejalan dengan visi dan agendanya Tuhan. Biar Tuhan yang terus berikan hati seorang hamba yang mau untuk terus melayani jiwa-jiwa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk connect, untuk setiap mentor dan mentee yang ada. Tuhan, sungguh biar lewat wadah ini, biar lewat komunitas ini kami boleh semakin bertumbuh, kami semua boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, Tuhan Yesus, untuk pandemi COVID-19, untuk kondisi hari-hari ini, biar senantiasa ada damai sejahtera Tuhan dalam Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan belum selesai atas Indonesia. Kami akan melihat rencana Tuhan yang dahsyat atas negeri kami. Tuhan, kami rindu melihat ada pertobatan terjadi atas Indonesia. Tuhan, sungguh biar Tuhan yang memberkati setiap pemimpin yang ada, untuk presiden, wakil presiden, untuk setiap jajaran para menteri dan aparat yang bertugas. Sungguh Tuhan, biar lewat kepemimpinan yang ada, Indonesia boleh semakin menjadi lebih baik, jadi lebih maju dan menjadi lebih sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga. Kami percaya Tuhan akan ada semakin banyak anak-anak muda yang percaya sama Tuhan. Akan ada lebih banyak lagi anak-anak muda yang dibangkitkan menjadi generasi Yeremia. Tuhan, mari menjadikan setiap kami umat yang layak Tuhan di hadapan Engkau. Mari mampukan setiap kami untuk dapat menggenapi amanat agungnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini lagi menghadapi masalah, yang mungkin hari-hari ini lagi menghadapi proses yang tidak mudah. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan menunjukkan jalan buat setiap kami. Tuhan, mari berikan hikmat marifat kepada setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mari berkati pembicara yang akan menyampaikan firman, biar setiap benih yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan, mari berikan setiap kami hati seorang murid yang mau duduk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biar setiap benih yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari teman-teman yang udah berdoa sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat hari ini. Tuhan jadikan untuk setiap kami di waktu ini, biar kami mau duduk dengar firman Tuhan. Bicara Tuhan buat setiap kami, urapi mulut bibir hamba-Mu supaya apapun yang Hamba sampaikan di tempat ini semuanya mudah dimengerti dan jadi berkat buat semua teman-teman yang mendengarkan, yang menonton Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kuserahkan Tuhan Yesus waktu yang singkat ini dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman, kita baru aja ngelewati setengah semester dari tahun 2021 dan sekarang kita udah ada di bulan Agustus. Baru aja kemarin kita ngerayain kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Dan teman-teman, mari kita bersyukur karena sudah 76 tahun bangsa kita berdiri jadi bangsa yang mandiri. Udah banyak hal yang kita lewati, bangsa ini lewati teman-teman. Dan khususnya mungkin di 1,5 tahun ini jadi tahun yang kayaknya gak mudah ya gak sih buat sebagian besar dari kita. Karena masuk pandemi semua orang gak pernah nyangka, semua orang kayak kebingungan tiba-tiba kita harus lockdown, terus gak boleh ketemu orang seperti biasa gitu teman-teman. Tapi mungkin sebagian besar dari kita nanya, aduh kenapa ya gue ada di masa-masa seperti ini, masa-masa yang gak pernah gue bayangin ada dalam kehidupan. Teman-teman, balik ke Alkitab, Tuhan punya satu pesan buat setiap kita hari ini.
Tuhan bilang di Amanat Agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau teman-teman, setiap kita, kamu dan saya hari ini ada di tempat ini, kita itu punya satu tugas, kita tuh punya satu panggilan. Tuhan panggil kita untuk melayani bangsa ini, teman-teman. Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. So, jadilah blessing untuk bangsa kita, untuk bangsa Indonesia. Teman-teman, Tuhan punya rencana buat saya dan buat kamu. Dia tuh lagi bekerja, dia nggak tidur. Jadi kalau teman-teman bertanya, hari ini kenapa gue ada di sini? Karena Tuhan punya tujuan. Karena tujuan buat saya dan kamu, teman-teman. Hari ini saya mau bagiin sedikit apa yang saya renungin dan saya baca belakangan ini, teman-teman. Mungkin sebuah kisah yang udah nggak asing lagi di telinga teman-teman, yang udah teman-teman sering dengar. Kita mau bahas sedikit tentang seorang tokoh yang namanya Musa. Teman-teman mungkin sekalipun udah sering kali kita dengar firman Tuhan tentang Musa, tapi percayalah firman Tuhan ini nggak pernah habis untuk dibahas. Karena firman Tuhan ini selalu punya pesan setiap kali kita baca, setiap kali kita renungin, teman-teman. So, di kitab Keluaran, teman-teman, ini cerita tentang kemerdekaan Israel, tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang kita tahu akhirnya bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian yang udah Tuhan tetapkan, teman-teman. Nah, kita mau bahas tentang seorang tokoh yang Tuhan pilih untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namanya Musa, teman-teman. Jadi Musa ini adalah seorang Ibrani yang tinggal di tanah Mesir waktu itu. Dan teman-teman tahu di ceritanya kalau Musa ini seharusnya dia itu dibunuh waktu masih kecil. Waktu dari kecil, dari bayi, harusnya dia itu begitu lahir dia harusnya dibunuh, teman-teman. Tapi dengan ajaibnya, dan saya percaya kalau Tuhan yang pilih Musa, teman-teman, saat itu, sehingga akhirnya Musa bisa hidup, teman-teman, bahkan sampai dia bisa tumbuh besar di istana kerajaan Mesir, teman-teman. Dan lewat kejadian ini saya dapat satu hal, teman-teman. Kalau kita memang nggak bisa pilih, teman-teman, tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita mungkin tumbuh besar. Itu semuanya kita nggak bisa pilih, kita mau lahir dari orang tua seperti apa, keluarga seperti apa, bangsa yang mana, teman-teman, kita nggak bisa pilih. Nah, tapi teman-teman percaya kalau kita hari ini jadi orang Indonesia, itu semua karena Tuhan yang udah rencanain, Tuhan yang udah tetapin kita ada di bangsa ini, kita orang Indonesia. Oke, jadi tanah Indonesia adalah tanah perjanjian Tuhan buat setiap kita, buat kamu dan buat saya. Kita ada di sini karena ini tanah perjanjian yang udah Tuhan tempatkan untuk kita kita memberkati tanah ini, teman-teman. Yeremia 29 ayat 7 bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. So, teman-teman, mari untuk jadi berkat. Hal pertama yang bisa kita lakuin adalah kita berdoa, kita speak blessing buat bangsa ini. Teman-teman, di Alkitab bilang kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi stop untuk mengatakan kutuk, stop untuk mengatakan hal-hal jelek buat bangsa kita, termasuk mungkin itu jokes-jokes yang sering kita dengar atau mungkin sering kita lihat di media sosial. Banyak banget jokes tentang Indonesia, tentang negara kita. Sekalipun kelihatannya kayak lucu sih memang kalau dibaca, tapi kita tahu itu sesuatu yang sebetulnya buruk sih. Nah, teman-teman, maka itu juga PR buat saya dan kamu untuk kita stop speak kutuk buat bangsa kita, tapi kita harus sebaliknya, kita speak blessing. Karena Alkitab sendiri yang bilang, Tuhan sendiri yang bilang, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, dan kutuknya adalah berarti jadi bagian kita juga, teman-teman. Kalau kita mau terima berkatnya, teman-teman, stop untuk katakan kutuk, karena waktu kita mengutuki bangsa kita, kutuknya itu jadi bagian kita juga, kesengsaraannya jadi bagian kita juga. So, teman-teman, untuk jadi berkat, untuk jadi blessing buat bangsa ini,
hal pertama, hal simple yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman stop katakan kutuk, tapi teman-teman speak blessing dan berdoa buat bangsa kita. Oke, teman-teman lanjut ke cerita Musa. Sampai akhirnya teman-teman dia tumbuh besar di tanah Mesir. Satu hari dia melakukan kesalahan yang mungkin kelihatannya fatal dan besar dan cukup membuat seorang Musa lari dari tanah Mesir. Dia membunuh seorang Mesir, teman-teman. Dan akhirnya itu yang bikin dia kabur. Dia bikin dia kabur dari tanah Mesir dan akhirnya dia lari ke Midian, teman-teman. Tapi di sana, teman-teman, di Midian akhirnya Musa ketemu sama Tuhan. Dia mengalami perjumpaan sama Tuhan untuk pertama kalinya. Dan teman-teman, di Alkitab dibilang waktu Musa ketemu sama Tuhan, di sana dia temukan panggilan. Waktu Tuhan ketemu sama Musa, Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsanya, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir dan masuk tanah perjanjian. Teman-teman, begitu juga dengan kita. Waktu kita berjumpa sama Tuhan, kita semua punya keselamatan dan kita semua dapat panggilan, teman-teman. Dapat panggilan untuk apa? Untuk melayani. Bukan cuma melayani di gereja, karena sekarang gereja lagi nggak beraktivitas, teman-teman. Tapi teman-teman, hari-hari ini Tuhan tetap pengen setiap kita untuk melayani. Melayani siapa? Melayani keluarga. Layani keluargamu, keluarga kita. Layani teman-teman. Layani mungkin tempat di mana teman-teman bekerja. Tempat di mana teman-teman belajar. Teman-teman, banyak sekali orang yang hari-hari ini perlu dilayani sama kita. Mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka perlu ketemu sama Tuhan. Dan Tuhan pengen panggil kita di hari-hari ini untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat buat bangsa kita. Kita bisa start dari menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita, teman-teman. Dengan apa? Gimana caranya jadi berkat untuk orang-orang sekitar kita? Kayaknya nggak bisa sih. Kayaknya masa lalu gue terlalu kelam. Kayaknya gue nggak punya skill yang memadai. Kayaknya masa depan gue juga suram. Nah, tapi teman-teman percaya waktu Tuhan panggil, sebetulnya Tuhan cuma tanya sama kita. Sama Musa, hari itu Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Hari itu Musa jawab, aku cuma punya tongkat, Tuhan. Nah, mungkin hari ini jadi pertanyaan yang sama buat setiap kita. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan kita hari ini, teman-teman? Mungkin teman-teman punya pekerjaan, mungkin teman-teman punya keluarga, mungkin teman-teman punya banyak teman. Dan jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan teman-teman berada. Karena disitulah bangsa teman-teman, kantor teman-teman adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dan keluarga teman-teman juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kita bisa lakukan dari hal yang kecil, teman-teman. Kita jadi teladan. Teman-teman, 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman, jangan ngomong gak bisa. Karena seorang Musa pun tadinya seorang yang bukan siapa-siapa, teman-teman. Seseorang yang tadinya dia seorang mantan pembunuh dan juga mungkin dia melakukan tindak kriminal. Dan kalau dibaca di Alkitab dicatat kalau Musa ini bukan orang yang pandai berkata-kata, bukan orang yang pintar ngomong. Jadi teman-teman sebetulnya nggak ada alasan. Karena Tuhan cuma tanya apa yang ada di tanganmu. Tuhan gak minta banyak, sekalipun itu cuma tongkat, sekalipun mungkin hari ini kita lihat kayaknya skill gue gak seperti orang ini, gak seperti si A, si B, dan si C. Gue kayaknya bukan orang yang multi talent, tapi Tuhan cuma tanya, kamu punya apa hari ini? Kamu punya apa? So teman-teman, bukankah tadi tempat kerja kita itu ada di bangsa ini? Bukankah keluarga kita itu ada di bangsa ini? Jadi mari layani bangsa ini dengan cara layani tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Mau di tempat kerja, mau di sekolah, mau di keluarga. Teman-teman, karena mereka itu semua adalah bagian dari bangsa kita.
Waktu kita bisa excellent, waktu kita bisa jadi teladan teman-teman, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih. Teman-teman, kita bukan cuma sekedar memberkati seseorang, tapi kita lagi memberkati bangsa. Teman-teman, karena bangsa itu adalah orang-orangnya juga. Bangsa itu bukan cuma sekedar tanah, tapi bangsa itu juga adalah orang-orangnya. Jadi waktu kita mau jadi berkat buat bangsa kita, mari jadi berkat buat orang-orang sekitar kita yang paling dekat sama kita. Apalagi untuk anak-anak muda. Mazmur 127 ayat 4 bilang gini, bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak muda pada masa mudanya. Anak-anak pada masa mudanya. So, kita anak-anak muda adalah seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Pahlawan itu udah karena disebut pahlawan karena dia sudah menang, teman-teman. Dan kita sebagai anak panah yang bagus itu anak panah yang tajam, yang runcing dan perlu diasah, perlu diproses, teman-teman. Jadi kalau hari ini mungkin kita ngerasanya, aduh gue lagi keadaan gak enak. Gimana sih cara gue memberkati bangsa, memberkati orang-orang sekitar gue dengan keadaan gue yang gak enak? Teman-teman, sebetulnya ini adalah proses yang lagi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita jadi anak panah yang tajam. Supaya kita bisa meluncur, kita bisa lakukan banyak hal di usia muda kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, di masa-masa ini, teman-teman. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman ngerasa kayaknya hidup gue lagi diproses berat, teman-teman, mari jalani itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena waktu teman-teman kerjakan itu bersama-sama dengan Tuhan, teman-teman akan lihat bahwa panggilan Tuhan ini sebenarnya bisa teman-teman kerjakan. Sebenarnya panggilan Tuhan ini ada di sekitar kita. Banyak orang yang perlu dilayani, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita kerjakan panggilan Tuhan, Tuhan yang akan ubah hidup kita. Mungkin lewat proses sih, tapi percayalah, hidup teman-teman gak akan jadi hidup yang gitu-gitu aja, gak akan jadi hidup yang biasa-biasa aja. Dan mungkin teman-teman gak akan lagi mempertanyakan, kenapa sih gue ada di sini? Kenapa sih gue hidupnya mungkin hari ini gak jelas? Tapi kalau teman-teman jawab panggilan Tuhan, seperti Musa jawab panggilannya, akhirnya teman-teman di Alkitab dicatat Musa itu akhirnya dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut. Padahal teman-teman tahu masa lalunya, Musa itu adalah orang yang mungkin gak sabaran, mungkin cukup emosional. Makanya kenapa dia bisa membunuh orang Mesir. Nah teman-teman, kehidupan Musa diubahkan setelah dia jawab panggilan Tuhan. Jadi percayalah teman-teman, kalau teman-teman dipanggil hari ini untuk melayani orang sekitar kita, teman-teman, Tuhan juga akan lakukan perubahan dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya satu, teman-teman, kita harus jawab panggilan itu. Kita harus jalankan panggilan itu, teman-teman, dalam kehidupan kita. Tuhan sangat bisa mengubahkan pribadi kita. Tuhan sangat bisa mengubahkan masa depan yang mungkin kelihatannya suram menjadi masa depan yang sangat cerah. Itu Tuhan bisa banget. Tapi Tuhan pengen di masa-masa ini, ayo kita jawab panggilan Tuhan. Karena sebetulnya apa yang Tuhan janjikan itu udah ada, udah tersedia, teman-teman. Tinggal kita harus jalani. Tinggal kita harus lewati jalannya supaya sampai tujuan kita. Nah teman-teman, mari jawab panggilan Tuhan hari-hari ini untuk kita melayani orang-orang sekitar, melayani tempat kerjamu, melayani orang-orang di rumahmu, melayani teman-temanmu. Dalam panggilan Tuhan, percayalah teman-teman, ada hidup yang penuh dengan kemenangan. Teman-teman, di ceritanya Musa, akhirnya setelah Musa jawab panggilannya, dia lewati berbagai proses, teman-teman. Mulai dari mungkin dia bawa bangsa Israel
disebutnya bangsa yang tegar tengkuk teman-teman, yang udah dikasih mujizat tapi mereka masih ngeyel, mereka masih ngeluh, mereka masih memberontak sama Tuhan. Mungkin ada masa-masanya kita harus diproses, balik lagi kita harus diproses, tapi percayalah sampai someday akhirnya Musa dicatat sebagai seseorang yang sangat lemah lembut, dan kisahnya sampai hari ini masih kita bahas untuk mengingatkan kita teman-teman bahwa seorang yang tadinya bukan siapa-siapa, dia bisa jadi seorang hero, dia bisa jadi seorang pahlawan buat bangsanya. Karena apa? Dia jawab panggilan Tuhan. Dia jawab panggilan Tuhan untuk jadi berkat buat bangsanya. Maka dari itu teman-teman, sebetulnya panggilan yang sama ada buat kita. Kita ada di tanah ini, kita ada di bangsa ini, kita dipanggil untuk jadi berkat, buat jadi berkat di bangsa kita. So teman-teman, saya ulangi, jadi blessing di bangsa kita caranya gimana? Teman-teman, pertama speak blessing, speak, pray, perkatakan yang baik teman-teman tentang bangsa kita. Dan yang kedua teman-teman, jadilah teladan. Jadilah teladan dimanapun kita berada. Di tempat kerja, di kantor, di rumah. Sebisa mungkin teman-teman sama-sama belajar untuk kita jadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Karena dengan itu, waktu kita melayani orang-orang sekitar kita, kita lagi melayani bangsa kita. Kita lagi melayani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lagi layani jiwa-jiwa. Teman-teman, dan percaya karena ada orang-orang yang percaya sama janjinya Tuhan, dan karena ada orang-orang benar yang berdiri buat bangsa kita, maka kita akan lihat Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan. Teman-teman, Yesaya 60 ayat 1-3. Saya bacain versi Inggrisnya, NLT. Dia bilang gini, "Arise Jerusalem." Mungkin kita ganti Jerusalemnya jadi Indonesia. "Arise Indonesia, let your light shine for all to see. For the glory of the Lord rises to shine on you. Darkness as black as night covers all the nations of the earth. But the glory of the Lord rises and appears over you. All nations will come to your light. Mighty kings will come to see your radiance." So teman-teman, waktu kita berkati bangsa kita, waktu kita orang-orang yang percaya berdiri buat bangsa kita, anak-anak muda, mari berdiri buat bangsamu, kita akan lihat Tuhan bilang, bangkit dan bersinarlah Indonesia. Karena kemuliaan Tuhan akan turun atasmu, sekalipun bangsa-bangsa lagi dilanda kegelapan, tapi kemuliaan Tuhan akan muncul di bangsa kita. Semua bangsa akan melihat bangsa kita. All nation will come to your light. Semua bangsa akan datang ke bangsa Indonesia untuk lihat, wow, ternyata bangsa Indonesia adalah negara yang diberkati. Ternyata bangsa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat diberkati teman-teman. Karena ada orang-orang benar, ada orang-orang percaya yang memberkati bangsanya, yang melayani bangsanya. Teman-teman, kita anak muda dipanggil jadi sebagai generasi Yeremia. Dalam nubuatannya dibilang kita adalah generasi yang akan melayani bangsa ini seperti belum pernah ada sebelumnya. So itu panggilan buat kita. Jadi kalau kalian bertanya hari ini kenapa gue ada di sini, kita dipanggil untuk jadi berkat buat bangsa kita. Amin. Oke. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita laksanakan amanat agung, karena itu panggilan Tuhan buat kita. Panggilan Tuhan yang gak akan pernah berakhir sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Teman-teman, jangan bilang kita gak bisa, jangan bilang gue gak punya apa-apa, karena Tuhan cuma tanya apa yang ada di tanganmu hari ini. Tempat kerjamu kah? Atau mungkin posisimu? Atau mungkin jabatanmu? Pekerjaanmu, semuanya yang ada di tangan kamu hari ini, semua bisa Tuhan pakai untuk kamu jadi berkat di sana. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sama-sama boleh dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan di masa-masa ini, kami punya tujuan. Tuhan taruh setiap kami ada di bangsa ini untuk jadi berkat, untuk jadi blessing buat bangsa kami. Kami tahu Tuhan bisa pakai seseorang Musa
yang mungkin masa lalunya nggak begitu baik, yang mungkin kehidupannya banyak kurangnya, tapi Tuhan bisa pakai seorang Musa jadi hero buat bangsa Israel. Tuhan maka pakai kami juga anak-anak muda, khususnya di bangsa ini, di bangsa Indonesia, supaya kami bisa jadi berkat Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan, mari kami angkat kedua tangan kami speak blessing buat tempat kerja kami speak blessing buat tempat usaha kami speak blessing buat sekolah kami, buat keluarga, buat setiap teman-teman kami berdoa biar ada berkat Tuhan turun, biar ada sukacita, biar ada damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami akan lihat bangsa kami bersinar, bangsa kami jadi berkat untuk bangsa-bangsa lainnya, karena ada anak-anak muda, karena ada orang-orang percaya dan orang-orang benar yang berdiri buat bangsa ini. Mari Tuhan bentuk setiap kami, anak-anak muda jadi anak panah yang tajam, jadi anak-anak panah di tangan pahlawan untuk bawa kemenangan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Kami percaya di masa yang akan datang, di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan akan terus beserta kami, dan kami percaya kalau kami kerjakan panggilan kami, Tuhan yang akan urus semua kehidupan kami. Tuhan yang akan urus semua masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semuanya yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya